Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para asatidzah yang saya hormati, para ikhwan dan akhwat yang saya hormati pula, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua dalam majelis yang barakah ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua dan siapa saja yang yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa saja yang duduk di masjid Allah kemudian mereka membaca kitabullah dan mempelajari isinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka rasa tenang dan kerahmatan, dan akan diliputi as-sakinah dari Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh para malaikat di sisinya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang setia meniti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah wal akhwat, para hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui pada acara kali ini adalah merupakan acara gabungan dari beberapa majelis taklim yang ada di Riyadh yang tentunya diprakarsai oleh Jaliyat Robuah. Kita akan membuka atau membedah sebuah buku yang berjudul Abdullah Ibnu Sabah wa ahdharuhu fi ahdatsil fitan aw fitnah fi sadril Islam. Abdullah bin Sabah dan pengaruhnya dalam kejadian-kejadian fitnah yang terjadi pada awal sejarah Islam atau pada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mayoritas kita sudah pernah mendengar nama Abdullah bin Sabah, namun mungkin belum tahu banyak tentang siapa sebenarnya dia dan apa perannya dalam berkecamuknya fitnah dan perselisihan yang terjadi di sebagian kaum muslimin di awal Islam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas secara mendetail, di mana buku ini adalah buku yang ditulis dalam rangka tugas untuk menyelesaikan magister, program magister di Jamiatul Imam. Penulisnya itu mahasiswa S2 di Jamiatul Imam, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah. Ini Kuliah Al-Ulum Al-Ijtimaiyah, Qism Tarikh, yang ditulis oleh Sulaiman bin Fahad atau Hamad, tidak tahu karena tulisannya dirubah, Al-Audah. Kalau di buku Hamad ya, tapi di PDF-nya dirubah menjadi Fahad. Nah, awal yang ditulis oleh beliau, tentunya buku ini merupakan buku akademik, jadi sangat detail dan rinci, sehingga untuk memahaminya cukup membutuhkan renungan dan konsentrasi. Tapi insya Allah kita akan jelaskan secara ringkas yang mudah-mudahan bisa dipahami secara
global maupun rinci isi buku tersebut. Yang pertama ditulis dalam buku tersebut adalah tentang Dzuruful Mujtama' al-Islami ba'da istishhadil Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan ikhtiyar Utsman bin Affan khalifatan lil muslimin. Kondisi masyarakat kaum muslimin terutama di kota Madinah atau di Jazirah Arab secara umum setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memulai pembahasan ini dengan al-futuh wa atharuhu ala al-mujtama' al-islami. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang paling getol untuk menyebarkan Islam keluar. Karena pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau masih konsentrasi di Madinah atau di Jazirah Arab secara khusus. Namun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kekhalifahan, beliau mulai mengatur futuhat keluar, jadi melebarkan sayap Islam ini ke luar Jazirah Arab atau keluar Madinah. Tentunya dengan menyebarnya Islam ke luar Madinah atau luar Hijaz, itu akan banyak masuk orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab ke dalam Islam, dan ini akan berpengaruh kepada tatanan kehidupan mereka terhadap syariat Islam itu sendiri. Adanya mungkin pemahaman-pemahaman yang menyeleweng dari para Ajam itu, terutama orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat Yunani dan agama-agama lain seperti Majusi dan Nasrani serta Yahudi. Ya. Penyebaran Islam ke masyarakat luas itu berpengaruh sekali kepada keamanan juga. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat membatasi percampuran antara para sahabat dan tabi'in dengan orang-orang asing. Dibatasi tidak boleh bepergian keluar negeri Jazirah Arab dengan jumlah yang banyak, kecuali utusan-utusan yang diutus khusus oleh beliau. Apa yang dikhawatirkan oleh beliau? Pertama, kekhawatiran tentang keamanan. Karena yang namanya orang-orang ditaklukkan oleh bangsa lain, mereka pasti ada yang tidak suka, ada yang dendam, ada yang sakit hati, dan seterusnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat hati-hati untuk bercampur dengan mereka, berbaur dengan mereka. Kemudian di samping itu, orang-orang Yahudi yang dulu diusir oleh Rasulullah SAW, kita tahu bahwasanya Rasulullah mengusir Bani Quraidah dan Bani Qainuqa dari Madinah karena mereka berkhianat. Mereka diusir dan dilarang untuk tinggal di Madinah. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka dibiarkan sebagian masih tinggal di Madinah dan Jazirah Arab secara umum. Namun setelah masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpesan, beliau bersabda, la yastami dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab adalah negeri Islam. Tidak boleh ada agama lain seperti agama Yahudi, agama Nasrani atau Majusi, tidak boleh. Oleh karena itu, pada saat khalifahan beliau, mereka diusir dari Jazirah Arab. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, dan ternyata yang membunuh dia adalah orang Majusi. Nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci insyaallah. Yang dia sakit hati juga terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi selalu
berusaha untuk menusuk dari dalam atau mengacau dari luar. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini wafat, mereka mendapatkan celah untuk merusak Islam dan menyerang Islam. Kemudian pada bahasan ketiga disebutkan syahidnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan pengaruhnya terhadap kaum muslimin. Ya, beliau dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' atau Fairuz Ar-Rumi. Dia asalnya dari Romawi, namun tinggal di daerah Persia atau Iran sekarang. Pada tahun 23 Hijriah, beliau dibunuh ketika sedang sholat subuh. Pernah terjadi dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Lu'lu' ini sebelum kejadian ini. Ya, jadi kenapa dia dendam pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia seorang kafir yang tadinya tidak boleh masuk ke negeri Islam. Aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang orang-orang kafir itu masuk ke Madinah. Namun karena dikatakan Abu Lu'lu' ini orang yang memiliki skill yang bagus, dia seorang tukang pandai besi, pembuat senjata dan pembuat barang-barang yang terbuat dari besi. Ya. Kemudian akhirnya dia diizinkan karena dilihat ada maslahat untuk bikin senjata untuk kaum muslimin, ya, dan kekhalifahan. Nah, dia di bawah kafalah Mughirah bin Syu'bah. Di bawah kafalah Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan, saya terlalu berat untuk membayar kafalah saya. Jadi dia kerja, kemudian dia bayar 4 dinar setiap harinya. Dari hasil kerja dia harus bayar uang kafalah atau uang jaminan dia ke Mughirah bin Syu'bah sebanyak 4 dinar. Dan dia mengadukan itu kepada Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menengahi antara Mughirah bin Syu'bah yang memang sebenarnya terlalu tinggi menaruh standar kafalah itu, atau boleh dikatakan upeti atau jizyah, dan Abu Lu'lu' minta diringankan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung mengiyakan permintaan Abu Lu'lu'. Beliau mengatakan apa yang diminta oleh Mughirah adalah sudah tepat dan cukup dan tidak memberatkan kamu. Nah, sejak kejadian itu dia dendam. Dia mengatakan, keadilanmu telah diberikan kepada seluruh masyarakatmu, namun aku tidak dapat keadilan darimu. Jadi Abu Lu'lu' ini dendam sama Umar karena tidak mau membela dia untuk mendapatkan hak dia. Ya. Kemudian setelah itu kejadian yang keempat yang disebutkan adalah pemilihan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin, pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dipilih dengan syura, musyawarah antara Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW wafat dan beliau ridho terhadap mereka. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diminta untuk memberikan wasiat ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, karena beliau ditusuk dengan hanjarah atau semacam belati yang bermata dua. Jadi Abu Lu'lu' ini memakai senjata yang memang senjata ciri khas orang Majusi. Jadi dia seperti belati namun memiliki dua mata pisau. Dikatakan waktu itu sholat subuh dan masjid gelap, artinya tidak terang seperti sekarang, taruhlah dalam teras 1 atau 2. Ketika Umar bin Khattab sedang mengimami sholat, tiba-tiba beliau berteriak, akalani dhi'bu atau qatalani dhi'bu, saya digigit oleh serigala, akalani kal atau qatalani kal, saya digigit oleh anjing atau dibunuh oleh anjing. Dia merasa ada yang menusuk ke perut beliau. Kemudian setelah itu Abu Lu'lu'
berusaha lari dan membabi buta, menyerang babi itu sampai 12 sahabat terluka. 9 di antara mereka meninggal, wafat. Itu di dalam masjid. Kemudian ada salah seorang sahabat yang melemparkan kain untuk menangkap si Abu Lulu karena dia membawa senjata. Digulunglah tubuhnya, kemudian ketika dia merasa dirinya tidak bisa lepas, akhirnya dia menggorok lehernya sendiri, dia bunuh diri. Ya. Itu kejadian pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelakunya adalah orang Majusi dan ini dikhawatirkan dari awal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi karena namanya orang asing dan mereka adalah bekas taklukan kekhalifahan Islam, pasti ada sebagian mereka yang benci, ada sebagian mereka yang menyimpan dendam. Ya. Kemudian setelah itu muallif menyebutkan tentang Abdullah bin Sabah wa dhuhurihi bainal muslimin. Munculnya Abdullah bin Sabah dan keberadaannya di antara kaum muslimin, menyebutkan tentang siapa itu Abdullah bin Sabah dan dari mana asalnya. Kemudian sebagian dari kelompok kaum muslimin atau Syiah yusyakkikun fi wujudi. Syiah seperti tadi disebutkan berusaha untuk menghilangkan sosok Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah itu khayal, aslinya tidak ada menurut mereka. Namun nanti kita akan sebutkan bahwa dia adalah orang yang nyata dan ada, dan dia memang penebar fitnah dari zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Abdullah bin Sabah namanya adalah Abdullah bin Wahab bin Sabah al-ma'ruf bi Ibn as-Sauda. Abdullah bin Sabah adalah seorang berasal dari Yaman, Yahudi Yaman, yang dikatakan ibunya berasal dari Habasyi, Ethiopia, yang berkulit hitam. Oleh karena itu dia dikenal dengan Ibnu As-Sauda, anak wanita hitam. Imam At-Tabari dalam tarikhnya mengatakan, karena Abdullah bin Sabah Yahudiyan min ahli San'a. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota San'a di Yaman. Ibnu Asakir mengatakan Abdullah bin Sabah alladhi yunsabu ilaihi Sabaiyah. Abdullah bin Sabah yang dinasabkan kepadanya kelompok Sabaiyah. Nanti insyaallah akan dibahas al-Subhazin siapa mereka. Humul bulat minar rawafid atau minar rafid. Sabaiyah adalah kelompok yang ekstrem dari kelompok Syiah yang berasal dari Yaman. Wa kana Yahudiyan. Dan Abdullah bin Sabah adalah awalnya seorang Yahudi. Dan dikatakan dia masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun disinyalir bahwa dia sebenarnya bukan masuk Islam, namun pura-pura masuk Islam supaya bisa masuk ke kelompok kaum muslimin. Dalam tarikh At-Tabari disebutkan ya, bahwasanya Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi dari San'a dan dia masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain. Ya. Untuk apa? Untuk menyebarkan pemahaman sesat dia. Jadi dia itu ingin menyebarkan racun yang dia inginkan ke kelompok kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tentunya kalau di kalangan sahabat nggak mempan, tapi kepada orang-orang asing seperti Mesir, kemudian Hijaz, kemudian Basra di Irak dan seterusnya itu bisa terpengaruh. Dan ini yang dia lakukan. Jadi dia tidak diam di Madinah, namun dia pergi ke Basra, pergi ke Syam, pergi ke Kufah, ya, dan seterusnya. Dan bahkan bertemu dengan Abu Dzar di sana. Kemudian dia pergi ke Mesir dan tinggal di Mesir di sana dan banyak pengikutnya di Mesir. Dan pengikut dari Mesir ini yang mereka mengepung Utsman bin Affan setelah itu dan membunuh Utsman bin Affan di Madinah. Jadi dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari dukungan dan menyebarkan pemahaman sesatnya seputar fitnah di kalangan para sahabat. Ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya Abdullah bin Sabah hakikah khayal. Dia sebenarnya nyata, orangnya ada atau sekedar cerita bohong. Dikatakan oleh penulis, inna tashkika ba'dal bahithin al-mu'asirin bi Abdullah bin Sabah wa annahu syakhsiyah wahmiyah wa inkaruhum wujudahu la yastanidu ila dalil al-ilmi. Bahwasanya sebagian penulis sejarah
mengatakan bahwasanya Abdul bin Sabah itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya khayalan saja, pemikiran yang dimunculkan yang untuk menuduh satu kelompok. Karena Abdul bin Sabah inilah yang menelurkan kelompok Syiah atau yang membuat kelompok Syiah. Ya, dikatakan la yastanidu ila dalil ilmi. Yang mengatakan Abdul bin Sabah itu adalah sosok yang sekedar wahmi atau rekaan, itu adalah pendapat yang tidak memiliki dalil sama sekali secara ilmiah, tidak punya dalil yang otentik. Wala ya'tamid 'ala masadir mutaqaddimah, juga tidak punya dasar dari referensi-referensi lama dari buku-buku sejarah, nggak ada. Semuanya menyebutkan bahwa Abdul bin Sabah itu ada. Itu hanya sebagian orang yang yukhammin, itu mengira-ngira atau dia berpikir bahwa sebenarnya Abdullah bin Sabah itu nggak ada, itu sekedar pemikiran dia saja. Wa yumkinu al-qawl inna tashkik wal munkir li shakhsiyat Ibn Sabah hum ta'ifah min al-mustashriqin wa fi'ah min al-ba'ithin al-arab wa ghalibiyat asy-syi'a al-mu'asirin. Jadi siapa yang mengingkari keberadaan Abdul bin Sabah, yang pertama adalah orang orientalis. Orang orientalis ingin meniadakan sosok Abdul bin Sabah karena ini adalah merugikan mereka. Abdul bin Sabah orang Yahudi, ya, dan ini adalah serangan dari Yahudi terhadap Islam. Kemudian sebagian dari para penulis dan peneliti Arab serta mayoritas kelompok Syiah yang mu'asirin, kontemporer, mereka menafikan adanya Abdul bin Sabah. Mereka tidak ingin mengatakan bahwa atau dikatakan bahwa kelompok Syiah adalah bikinan Abdul bin Sabah yang asalnya orang Yahudi, karena ini aib buat mereka. Dan mereka selalu mengatakan kami cinta Ahlul Bait, kami adalah pendukung keluarga Rasulullah dan pembelanya, dan itu syubhat yang selalu dilemparkan ke kaum muslimin sehingga banyak yang tertipu. Bagaimana Syiah menyebar di Indonesia? Tidak lain adalah mereka mendakwahkan bahwa mereka adalah pencinta Ahlul Bait. Mereka adalah orang-orang yang senang dengan Rasulullah, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Hasan dan Husain dan seterusnya, yang dianggap itu sebagai yang memang itu adalah ibadah. Cinta Ahlul Bait termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dengan menyebarkan itu, faham itu, maka kaum muslimin bisa menerima. Seandainya orang Islam tahu bahwa Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang membuat Syiah, atau Syiah adalah bikinan orang Yahudi, misalnya banyak orang Islam yang tidak mau. Wah, ini bahaya. Kalau kita ikutin berarti kita mengikuti musuh Islam. Oleh karena itu para penulis orang dari kelompok Syiah, terutama kontemporer, ulama kontemporer mereka itu mengatakan Abdul bin Sabah itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya karangan Ahlus Sunnah saja. Dikatakan bahwasanya Abdul bin Sabah adalah sosok yang nyata. Laqad ittafaqa al-mu'arrikhun wal muhaddithun wa ashabu kutub al-firaq wal milal wal nihal wa tabaqat wal adab wal ansab alladziina ta'arradu lis-saba'iyyah ala wujudi shakhsiyyah Abdullah bin Sabah. Sungguh telah bersepakat semua ahli sejarah, para ahli hadis, para penulis buku tentang sekte dan kelompok dalam Islam, serta penulis biografi para ulama atau orang-orang terdahulu, dan para penulis adat, sastra, serta ahli-ahli nasab, ya, tentang garis keturunan. Mereka ketika membahas tentang Sabaiyah itu menyatakan dengan jelas bahwasanya Abdul bin Sabah itu ada dan benar-benar sosok yang nyata, dan dialah yang menyebabkan adanya fitnah di kalangan para sahabat pada masa awal Islam. Ya. Ya, bahkan di buku-buku Syiah pun, Syiah yang lama, itu disebutkan bahwa Abdul bin Sabah memang ada. Abdul bin Sabah adalah merupakan orang yang sangat licik, namun dia pintar, sehingga banyak dari kalangan tabi'in yang terpengaruh dari kalangan kaum muslimin itu terpengaruh dengan propaganda dia. Nasya'atul fitnah 'ala yadil yahud al-khabith Abdullah bin Sabah, ya, al-mukanna bibni as-sauda. Hadha rajul alladhi dakhala fil Islam fi dhurufin ghamidah. Dia masuk ke Islam atau masuk Islam ketika kondisi negara memang sedang kacau. Di akhir-akhir zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memang ada banyak kekacauan. Jadi yang ditimbulkan diantaranya adalah dari orang-orang ajam, orang-orang non-Arab yang masuk ke Islam, dan mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Wantahal al-Islam wa da'a harsahu wa jaratuhu syadida ala qimah
ala qiyamihi wa hududi hurumati. Jadi ketika Abdullah bin Sabah masuk Islam dan disinyalir bahwa dia sebenarnya munafik, dia enggak benar-benar masuk Islam, namun pura-pura masuk Islam supaya bisa masuk dan berbaur dengan kaum muslimin. Ya, dia seolah-olah berusaha untuk membela hak-hak kaum muslimin. Di antaranya adalah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh. Jadi dia berusaha untuk membela hak-hak Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa harus kisos, harus dibalas dan seterusnya. Padahal Abdullah bin Umar tidak mau membalas kematian bapaknya. Kemudian dia masuk ke Madinah dan berusaha untuk mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Madinah dan bagaimana tatanan di sana sehingga dia akan bisa masuk ke dalam tengah-tengah kaum muslimin. Di antara fitnah yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah untuk mengacau kaum muslimin, akhirnya meninggal dunia, dibunuh oleh seorang Khawarij. Khawarij antum tahu dia adalah orang yang sangat ekstrim atau kelompok ekstrim yang mengaku mereka adalah kelompok kaum muslimin, namun dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaqra'una al-Qur'an la yujawiz araqihim yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka itu membaca Al-Qur'an, banyak yang hafid. Mereka juga ahli ibadah, jidatnya hitam karena banyak tahajud, matanya sipit karena malamnya kurang tidur, ya, kurus karena mereka banyak puasa. Ya. Namun mereka membaca Al-Quran dikatakan tidak bisa melewati tenggorokan mereka. Al-Quran tidak bisa dipahami dengan baik oleh mereka. Yang merupakan minad-din kama yang merupakan min ramiyah. Dikatakan mereka keluar dari agama Islam itu seperti anak panah yang melesat dari sasarannya. Ini Rasulullah SAW yang bersabda tentang Khawarij. Mereka mengaku orang bersih, orang suci dan seterusnya, paling benar. Namun mereka keluar dari Islam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap kaum muslimin. Di antaranya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh mereka. Dan Khawarij sampai sekarang masih ada yang banyak diadopsi pemikirannya oleh orang-orang yang dikatakan mereka adalah terorisme yang membunuh kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin hanya dengan sekedar dosa yang mereka lakukan. Bahkan banyak korban mereka dari orang-orang yang tidak bersalah. Jadi seperti tempat kemaksiatan dibom, sementara di situ ada kaum muslimin yang bekerja dan seterusnya. Mereka anggap itu jihad dan seterusnya. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran Khawarij yang sampai sekarang masih berkembang. Abdurrahman bin Muljim, dia adalah seorang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib hanya bertahan 3 hari setelah terluka, kemudian beliau meninggal pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ya, sebenarnya masih ada beberapa yang perlu dibahas, namun karena waktunya tidak mencukupi, mungkin ada inti yang ingin saya sampaikan, apa yang dikembangkan oleh atau yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah kematian Ali bin Abi Thalib itu Abdullah bin Sabah mencetuskan beberapa pemikiran, diantaranya adalah mencetuskan kelompok Rafidhah atau membuat kelompok Syiah yang mereka dikatakan pecinta Ali bin Abi Thalib. Kemudian mencela sahabat-sahabat yang lain dan mengkafirkannya seperti Abu Bakar kafir, Umar kafir. Kemudian keyakinan tentang wasiat yang ditulis untuk Ali dari Rasulullah, ini adalah karangan dia. Dia mengatakan Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah setelah beliau wafat. Namun diambil oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya dikafirkan mereka. Kemudian sikap ekstrim terhadap Ahlul Bait, mereka seolah-olah cinta Ahlul Bait padahal mereka hanya menjadikan sebagai kedok. Kemudian akidah Bada, ya. Kemudian Bada itu maksudnya imam-imam itu tidak mati, nanti akan kembali
sebagaimana Nabi Isa alaihissalam itu kembali. Mereka Abdul bin Sabah mengatakan bahwasanya kalau Nabi Isa aja bisa kembali ke dunia, kenapa Rasulullah tidak kembali ke dunia ini? Ya, dan imam-imam setelah Rasulullah juga tidak kembali. Ya, karena Rasulullah adalah Nabi yang paling mulia. Bagaimana Nabi Isa bisa balik sementara Rasulullah SAW tidak? Ini pemikiran kayak gini diterima oleh sebagian orang. Kemudian pengkultusan terhadap Ali bin Abi Thalib dan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu kekal dan tidak mati karena dia adalah imam yang mulia. Dan banyak sekali keyakinan Syiah yang sangat ekstrim dan sangat aneh, namun bukan tempatnya di sini kita bahas ya, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.